Sesuai dengan ayat tadi, tidak sedikit orang yang meratap, menyasar dan pilih pulan, menyasar dan nangkik si pulan. Kok bisa balik dan ke dunia? Ada yang berubah pilihan. Banyak rakyat Muslim di dalam neraka nanti pada hari kiamat meratapi nasibnya. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Onde mande ya Allah, menyasar dan mangkik si fulan, memilih si fulan. Kok bisa balik dan ke dunia dan rubah ya Allah, dan rubah ya Allah. Ini permintaan rata-rata rakyat Muslim yang masuk neraka. Wajib bagi aku menyampaikan adab-adab berpolitik, etika dan fikih syariat dalam masalah kepemimpinan. Wajib. Jarang ulama yang berani menyampaikan, padahal ini wajib disampaikan agar umat mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan selamat, Pak. Sesuai dengan ayat tadi, tidak sedikit orang yang meratap, menyasar dan pilih pulan, menyasar dan nangkik si pulan. Kok bisa balik dan ke dunia? Ada yang berubah pilihan. Banyak rakyat Muslim di dalam neraka nanti pada hari kiamat meratapi nasibnya. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Onde mande ya Allah, menyasar dan mangkik si fulan, memilih si fulan. Kok bisa balik dan ke dunia dan rubah ya Allah, dan rubah ya Allah. Ini permintaan rata-rata rakyat Muslim yang masuk neraka. Hadirin Bapak Ibu, tidak memilih hawa salah, golput hawa salah. Memilih hawa ditanya oleh Allah, kenapa si fulan? Kenapa si fulan? Apa kau tak tahu apa syarat-syarat pemimpin yang harusnya engkau angkat? Apa engkau tak paham siapa pemimpin yang tak boleh engkau angkat? Ditanya oleh Allah, Pak. Pilihan awak hari kau. Jangan anggap selesai di siko. Apalagi dengan serangan fajar 100.000, 200.000. Lalu sembarang cucuk saya dawa, saya dipasangkan dia yang membawa piti 100.000, 200.000. Sembarang cucuk dawa, narako atau surga tantangannya di akhirat, gitu. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, wah cucuk si fulan ternyata ini memurtadkan banyak rakyatnya di masa depan. Wah cucuk si fulan sehingga menzalimi banyak rakyatnya di masa depan. Dosa yang nyobue ado dati pundak awak memikulnya hanya dengan 100.000, hanya dengan 200.000, hanya dengan 1 juta. Awak bertanggung jawabkan nanti di hadapan Allah, Bapak Ibu. Ini sekali, jangan sekali kok kita sasali. Jadi secara singkat dalam kajian renungan pagi kok ingin sampaikan adab-adab memilih pemimpin dalam Islam. Singkat saja, tidak apa banyak-banyak. 1, yang harus menjadi pemimpin haruslah seorang Muslim. 2, yang harus menjadi pemimpin haruslah orang yang agamanya elok, taat, disebut dengan adil. Yang ketiga yang harus menjadi pemimpin adalah orang yang akil balik, ya, orang yang cerdas. Keempat, yang harus menjadi pemimpin adalah laki-laki. Laki-laki. Yang kelima, yang harus menjadi pemimpin adalah orang yang memiliki kemerdekaan. Merdeka, tidak di bawah perbudakan, tidak diperbudak di partai, tidak diperbudak di figur, tidak diperbudak di negara saja. Merdeka. Yang seperti itu. Seperti itu adalah orang yang harus dipilih. Itu asas. Berikutnya, karakter pribadi orang ini yang boleh menjadi pemimpin adalah yang punya sifat-sifat kenabian pada dirinya. Ada apa sifat-sifat para nabi? Yang pertama as-siddiq, yang kedua al-amin, yang ketiga at-tabligh, yang keempat al-fatanah. Harus ada pada diri orang kok.
walaupun dia bukan nabi, bukan rasul, bukan ulama, tetapi sifat-sifat kohabadorinya itu yang layak diangkat menjadi pemimpin. As-siddiq apa artinya? Lurus kata-katanya, jujur idenya. Ka Allahnya jujur, ka makhluknya jujur. Ini syarat utama as-siddiq. Kalau kepada Allah dia tidak jujur, dipanggil oleh Allah dia tidak datang, diajak untuk haji dia tidak mau, dilarang oleh Allah nyoba amuh kerajokan doh, maka dia orang tak jujur kepada Allah. Bagaimana dia akan diangkat? Allah saja dikhianatinya, pasti rakyat akan dikhianatinya. Ya, jujur kata-katanya. Sekali dia berjanji, pastinya tepati. Track recordnya harus dipelajari. Nak boleh tidak dah. Pajak ba'a. Dia jujur taknya. Kalau dia berjanji kata-katanya dulu sebelum diangkat, lain taknya tepati. Itu wajib dari perhatian kita. Karena kita ada mata, ada telinga, ada akal, bisa membaca, bisa menelaah, bisa meneliti, dan bisa menelusuri. Itu Allah tanya kawa, untuk apa ada nagiah awaang, incik matu? Tidak untuk membaca. Untuk apa engkau, aku ajar dan telinga? Tidak untuk mendengar. Untuk apa engkau ada nagiah akal? Tidak untuk berfikir. Kenapa tidak pakaikan sadalahnya untuk mencari tahu si fulan ba'a? Jangan kerana gagah bantuannya saja. Jangan kerana sarangan fajar kita mau sembarangan untuk mangkik memilih orang. Jadi kau yang pertama as-siddiq. Ya, angkatlah orang yang jujur. Yang kedua al-amin, sangat terbuktinya amanah. Sangat terbukti amanah. Ndaknya pakai jabatannya untuk mengayunkan dirinya doh. Ndaknya pakai posisinya untuk jabatan dan posisinya untuk kepentingan dirinya. Allah. Itu syarat mutlak doh. Para nabi tidak dipakaikan posisi kenabiannya untuk melindungi keluarganya. Ketika keluarganya salah, apa kecek Nabi? Kalau Fatimah nambah salah, Fatimah nama cilok, saya Muhammad ayahnya langsung yang akan melaksanakan hukum kepadanya. Jadi hukum indah runciang tajam ke bawah maja kateh, tapi yobana kateh ke bawah basah hukum tajam amanahnya. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz pemimpin Islam yang agung, khalifah Islam yang agung, didatangi oleh anak kandungnya hari malam. Anak kandungnya datang, ayah, ananda mau diskusi. Apa kata Umar bin Abdul Aziz tentang apa nak? Tentang urusan umat, urusan agama, urusan negara, atau tentang urusan keluarga? Ayah, ini memang tentang urusan keluarga. Kalau begitu nak, sebentar. Dia matikan semua lampu yang ada, lalu dia pakai lampu togok pribadinya. Sang anak bertanya, kenapa ayah matikan semua lampu? Apa kata sang ayah? Tadi aku tanya engkau nak, engkau mau diskusi dengan ayah tentang umat, tentang negara, tentang agama, atau tentang keluarga? Engkau menjawab tentang keluarga. Kalau begitu, yang menyala tadi adalah milik umat, yang menyala tadi milik negara. Ya, saya takkan pakai itu untuk urusan pribadi, urusan keluarga. Ya Allah, amanah. Ya, sekarang yang ini lampu togok ini minyaknya ayah yang beli, alat ini ayah yang punya. Kau sekarang bicara urusan keluarga, ayo pakai apa yang menjadi milik kita nak, silakan. Amanah. Tidak sabanta baru jadi sesuatu Allah membangkak rekeningnya. Sabanta baru luar biasa, banyak yang lanjut cilok. Jadi pilih tu orang yang amanah. Ndaknya pakai jabatannya perkaya diri doh. Bahkan yang ada adalah semakin nyoba kuasa, semakin menyusui kekayaannya. Itu baru acung jempol dua awak yang model itu yang kita pilih. Ada ndak orang model itu? Ketika syarat-syarat itu dalam agama ada, pasti orang ada. Nah mungkin ada doh. Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Tinggal kita memilih.
Dari calon-calon yang ada, pelajari mana yang mendekati syarat-syarat ini. Ya, pasti ada. Kalau sudah ada, pilihannya. Begitu Pak. Yang ketiga, at-tabligh, transparansi, terbuka. Indah ada yang ditutupi itu. Baik program, baik keuangan, baik progresnya sampaikan secara terbuka. Ketika datang tim audit tentang masalah keuangan, ketika datang pemeriksaan, siap, silakan. Kalian periksa, ada nggak yang menyimpang dari jalannya? Kalian periksa, silakan. Apa yang disampaikan dulu dengan fakta yang di lapangan, silakan cek. Itu namanya at-tabligh. Yobana, terbuka, transparansi. Coba Bapak Ibu, nggak ada yang ditutup-tutupinya. Ketika dia dinyatakan berapa kekayaanmu, dia mengumumkan sekian, Yobana sekian. Yang lain banyak yang dandokkan, penggelapan uang, pencucian uang, dan segala macamnya. Yang ini tidak, berapa yang dia katakan cuma segitu. Kalau begitu, ceklah dari calon pemimpin yang akan kita pilih. Bukan hanya calon presiden saja ya, sampai kepada calon anggota DPRD, DPR, DPD, dan sebagainya. Cek mereka. Maaf Pak, rata-rata mereka datang menjajakan diri, pilihlah saya. Kan dia itu, pilihlah saya. Dan itu Bapiti sedolahnya itu. Bapiti sedolahnya itu. Ketika sahabat saya, sahabat sejati saya dari kecil, Nikonya kami dorong, maju saja. Antum memiliki kapasitas untuk bisa mewakili Republik Indonesia ini dari Minangkabau di pusat. Maju. Kata beliau, ya Allah bariknya ujian ambo. Tapi mudah Bapiti hidup ya Uzma. Apa kami kecekkan? Allah Maha Kaya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, urang bansai maju ke muko. Yang diandalkan apa? Hanya pasrah kepada Allah, bekerja keras dengan jujur amanah. Berikutnya bagaimana? Allah lah yang memberikan jabatan. Bila Allah ingin menyelamatkanmu, maka engkau tak layak untuk mewakili kita. Tapi bila Allah ingin mengujimu dan memberikan amanah yang besar kepadamu, berarti Allah Maha tahu engkau paling layak mewakili kami semua. Bangsa ini. Tapi saya lihat sesudah jadi nanti apakah minta bangsa ku iyo berarti lulus. Kalau kita tambah kayo minta maaf. Ya, ini bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi yang mau yakin, wa may yakhshallaha min ibadihi ilal ulama. Orang yang paling takut mengkhianati Allah dari seluruh hamba-hambanya adalah para ulama. Ulama sabananya, bukan ulama ujian air yang menjadikan agama tunggangannya indah, tapi ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, yang keempat adalah fatonah. Harus cerdas, nampak di saat genting, di saat darurat, di saat emergensi, di saat apa, cerdas, bisa berbicara ke dalam, mampu berkomunikasi keluar, hebat dalam bagaimana dia membangun relasi dan komunikasi ke dalam dan keluar negeri, cerdas, ide-idenya brilian, tembakan-tembakannya jitu, tindakan-tindakannya bijaksana, dan itu diambil dari fatona, kecerdasan. Harus ada itu. Jangan pelangga-pelongo, nganggo kembali menganggo ke situ, mengecek bahasa Arab dan ngerti orang, mengecek bahasa Inggris, bahasa serak lidah, jadi panggalan orang sedunia. Jangan yang model itu. Ongo Andi Raya, Ongo Andi Raya ini. Jangan yang seperti itu. Cerdas. Pemimpin itu harus cerdas. Dan saya yakin Bapak Ibu, kita semua tahu siapa orang-orang yang ongo, siapa orang-orang yang cerdas. Carilah track recordnya Baah, dalam gayanya berkomunikasi Baah. Sudahlah secara pribadi kita lihat dia orang soleh, orang bertakwa, orang beriman. Cerdas nggak? Cerdas nggak? Kalau dia cerdas, tegas, dan dia bijaksana, nampak bagaimana gaya komunikasinya dan sebagainya, ini orang memenuhi syarat. Lah, sampai kaja orang tuh, cucu aja. Jadi kaja pisau cucu aja. Ya,
dalam pemilu nanti tanggal 14 Februari. Pilih yang lo hati-hati Pak. Ya. Kemudian apalagi orang yang harus kita angkat menjadi pemimpin kita, bastatan fil ilmi wal jismi. Bastatan itu lapang dan luas ilmunya, pengetahuannya luas. Bicara politik keren, bicara pendidikan mantap, bicara ekonomi masya Allah, bicara masalah kesehatan, bicara masalah apa, dia mampu mewakili semuanya karena pengetahuannya bastatan fil ilmi dan juga wal jismi, badannya sehat. Iko nangke dia jadi pemimpin, badannya sehat, bukan mantan pesakitan. Lah banyak catatan riwayat kesehatan itu laporan dari rumah sakit, lah pernah itu, yang ini sehat. Nah, orang yang sehat, tidak ada Nabi dan Rasul itu penyakitan doh. Tidak ada wahai Bapak Ibu, pemimpin itu diangkat dari orang-orang penyakitan. Kalau menurut syaratnya harus salimun sahihun qawiyun, sehat, kuat. Ya, begitu ya diangkat. Lincahnya kamar saja dibawa masuk. Ya, lanjut wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, orang ini harus penuh dengan rifqun. Rifqun, apa itu rifqun? Penuh dengan kasih sayang, tidak pendendam, penuh kasih sayang, menyelesaikan dengan lembut dan santun bijaksana. Lebih banyak mengedepankan senyum daripada mengedepankan emosi amarah. Kita tangkap, penjarakan, enggak begitu ya, tapi dia hanya senyum dan dia selesaikan dengan sebaik-baiknya sehingga antara dirinya, antara yang dipimpinnya terjalin hubungan komunikasi yang indah. Setiap orang yang berjumpa dengannya meninggalkan kesan yang indah. Soekarno dulu, masya Allah, iyo singo nyoda mimbar Bapak Ibu. Tapi setiap orang yang pernah dekat dengannya berkata, seolah-olah dia sudah lama kenal saya sudah lama kenal dia. Sangat dekat, inilah gaya komunikasi pemimpin, lembut. Baik Bapak Ibu, cukup. Setelah itu Bapak Ibu bertanggungjawab di hadapan Allah. Dah, yang kedua, rasa-rasa muhasabah Bapak Ibu.